Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dua Pratama Ramadan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nomor induk mahasiswa 0114230108. Baik, di sini saya akan membuat suatu video atau salah satu tugas PTS menjawab pertanyaan mata kuliah epistemologi sosial dan komunikasi. Jawab pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan menurut pemahaman sendiri antara perbedaan epistemologi positivisme dan post-positivisme dalam kurung yaitu epistemologi sosial. Baik, yang dimaksud positivisme ini adalah pengetahuan yang bisa kita ukur atau diamati dan juga dibuktikan secara ilmiah. Bahkan kebenaran dianggap pasti secara objektif dan juga bebas nilai. Lalu ilmu sosial ini harus mengikuti metode ilmu alam. Adapun positivisme atau epistemologi sosial ini lebih pengetahuan tidak pernah 100% objektif. Karena apa? Karena dipengaruhi budaya, bahasa, terus nilai dan juga pengalaman manusia. Adapun kebenaran itu lebih relatif atau terbuka untuk dikritisi. Terus adapun ilmu sosial ini harus memahami konteks masyarakat, bukan hanya angka dan observasi. Jadi intinya itu post-positivisme itu percaya kebenaran yang mutlak dan juga objektif. Sedangkan post-positivisme ini lebih pengetahuan sebagai sesuatu yang dipengaruhi manusia dan juga konteks sosial. Terus pertanyaan kedua yaitu jelaskan pengetahuan menurut positivisme dan alasan sosiologi disebut fisika sosial. Jadi pengetahuan ini menurut positivisme ini hanya sebuah informasi yang bisa diamati, diuji, lalu diukur dan juga dibuktikan secara ilmiah, dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Adapun menolak hal metafisik, nilai atau juga pendapat secara subjektif. Kenapa sosiologi disebut fisika sosial? Karena yang pertama menurut Auguste Comte yaitu ingin sosiologi ini memakai metode ilmiah secara apa? Secara fisika, observasinya, eksperimennya, lalu pengukurannya. Bahkan ia percaya bahwasanya masyarakat memiliki hukum-hukum yang bisa dipelajari seperti hukum alam. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana pengetahuan menurut Karl Popper dan juga Thomas Kuhn dan kritiknya terhadap positivisme. Jadi menurut Karl Popper, jadi pengetahuan ini berkembang lewat falsifikasi atau menguji dan juga mencoba membantah sebuah teori. Lalu teori tidak pernah benar 100%, hanya belum terbantahkan. Adapun kritik untuk positivisme ini terlalu yakin pada kepastian ilmu. Lalu menurut Thomas Kuhn, ilmu ini berkembang lewat pergantian paradigma secara pandang besarnya seperti revolusi. Adapun ilmu tidak tumbuh secara lincah, tetapi berubah total. Karena apa? Karena paradigma lama runtuh. Adapun kritik untuk positivismenya ini, ilmu tidak selalu objektif dan tidak selalu mengikuti metode baku. Bisa kita simpulkan bahwasanya Popper dan Kuhn sama-sama menolak klaim kepastian dan objektivitas mutlak positivisme. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan pengertian pengetahuan paradigmatik dan juga pengetahuan dialektik. Kalau kita melihat bahwasanya pengetahuan paradigmatik ini lebih ke pengetahuan yang berdasarkan kerangka besar, yaitu paradigma yang sudah disepakati oleh suatu komunitas ilmu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti paradigma positivistik yaitu interrelatif dan kritis. Adapun pengetahuan secara dialektik ini, pengetahuan ini muncul dari suatu proses dialog atau perdebatan dan juga perubahan terus menerus. Ada hubungan secara tesis dan antitesisnya atau sintesis. Bedanya apa? Bedanya itu paradigmatik ini lebih kepada berpijak pada suatu cara pandang besar. Adapun dialektik ini pengetahuan yang terbentuk dari suatu proses perubahan dan juga pertentangan. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu terkait pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban modern. Jadi mendorong lahirnya sains modern
atau teknologi atau industri dan juga penelitian ilmiah ini lebih membentuk gaya hidup modern yang percaya pada data secara logika, efisiensi dan juga kebermanfaatan. Lalu kita menggeser kepada masyarakat ini menjadi lebih rasional juga, terus ilmiah dan juga mengutamakan bukti. Adapun juga membuat manusia lebih cenderung mengabaikan nilai spiritual seperti etika dan juga makna hidup. Mungkin sekian yang bisa saya jawab dari 5 soal mata kuliah epistemologi sosial dan komunikasi. Mohon maaf masih banyak kurangnya dan banyak salahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.